Tanah Abang dan TikTok Shop. Wow. Nah, itu kan sempat panas banget ya sampai TikTok Shopnya di close. E-commerce itu jadi sebenarnya membantu atau malah menyulitkan? Mahasiswa bisnis digital itu akan mempunyai kemampuan membangun bisnis, tidak kalah istilah itu berkembangnya, terutama di Indonesia adalah mahasiswa atau lulusan dari bisnis digital akan mempunyai kemampuan untuk yang memanfaatkan teknologi seperti data entry atau ya digital marketer ya, itu udah nggak heran lagi karena emang udah di eranya gitu. Halo semuanya, balik lagi sama aku Malika di ini podcast kita IPK 4.00. Gimana nih tahun barunya? Apa resolusi kalian buat tahun ini? Apapun itu, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Langsung aja, hari ini di episode kali ini aku bakal ngajak kalian untuk bahas salah satu program studi yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Falcomtech. Dan aku udah siapin bintang tamu spesial untuk aku ajak bahas topik ini. Silakan Pak, diperkenalkan. Santai aja ya, nggak usah terlalu tegang-tegang banget. Oke. Ini mau ngadap kamera atau ngadap ke Malika? Kamera boleh. Oke. Semuanya mungkin perkenalan dulu. Nama saya Eko Setiawan. Di Institut Falcomtech saya sebagai Ketua Program Studi Bisnis Digital. Mungkin itu dulu ya, nanti sambil ngobrol lagi kita kenalannya. Oke. Nah, dari situ udah pada tahu ya, kita bakal bahas apa. Hari ini kita bakal bahas bisnis digital. Nah, mungkin udah banyak banget ya yang tahu apa itu bisnis digital. Kayak udah umum lah ya bisnis digital karena emang ini eranya. Gitu ya. Ya, tapi kan pasti banyak yang belum tahu nih apa bedanya bisnis sama bisnis digital. Jadi menurut Bapak perbedaannya apa ya Pak? Bedanya sama bisnis biasa gitu. Sebelum kita ke teknis ya mengenai bisnis digital, mungkin aku mau cerita dulu. Mungkin kita sambil ngobrol aja gitu ya. Kita ngomongin masalah bisnis, kita ngomongin berarti masalah jual beli. Oke. Malika, mungkin ya pasti walaupun dalam hal ini masih posisi sebagai mahasiswa, tapi kan pasti pernah beli barang gitu kan ya. Nah, coba ingat-ingat di tahun-tahun sebelumnya, 2003 lah katakanlah misalnya gitu. Malika lebih sering beli sesuatu itu datang ke pasar, ke mall secara langsung atau melalui online aplikasi? Kalau 2003 sih aku belum lahir ya Pak. 2023, maksudnya 2023 ya. Kalau 2023 ya, aku lebih sering belanja langsung di e-commerce ya. Ketimbang di mall atau di pasar. Nah, hal tersebut kan jadi suatu perubahan ya, apalagi yang sudah merasakan berbagai era gitu kan. Jadi kalau orang dulu belanja ya pasti carinya ke pasar, cari penjualnya, kemudian kita beli dan lain sebagainya. Nah, tapi menuju ke era digitalisasi, apalagi setelah masa pandemi di mana masyarakat itu dipaksa untuk istilahnya itu menggunakan media digital dengan sangat-sangat pesat gitu ya. Maka salah satu perubahannya juga dari faktor habit kita dalam tadi jual beli, bisnis dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini era di mana proses jual beli, bisnis dan lain sebagainya itu sudah memanfaatkan teknologi digital. Salah satunya mungkin yang seperti teman-teman merasakan gitu kan, sekarang kayaknya lebih enak belanja lewat HP aja gitu, lihat HP, lihat aplikasi. Bahkan sekarang ada istilah yang namanya social commerce, jadi kita nontonin di satu platform misalnya TikTok gitu kan, orang langsung belanja, udah kita klik. Nah, itu suatu keniscayaan yang mau tidak mau harus dirasakan dan harus kita harus istilahnya itu ikuti gitu. Nah, makanya konsep bisnis digital, perbedaannya tadi kalau misalnya menuju ke pertanyaan di awal, apa perbedaannya ya, bisnis digital adalah konsep bisnis yang memanfaatkan teknologi digital. Teknologi digital dalam hal ini ya salah satunya dari penggunaan internet, platform media sosial, platform e-commerce dan lain sebagainya. Kemudian kalau mau dilanjutkan, Institut Falcomtech sebagai salah satu institusi pendidikan terbesar di Sumatera Selatan, ya kita memprovide itu dengan mendirikan sebuah program studi baru yang dinamakan dengan program studi bisnis digital. Kurang lebih seperti itu untuk pengenalan di awal-awalnya.
Jadi singkatnya perbedaannya kita berbisnisnya di era digitalisasi yang memanfaatkan teknologi gitu teman-teman. Nah, kalau yang dari Bapak bilang tadi kan Palcomtech udah menyediakan program studi baru nih, bisnis digital. Nah, kira-kira itu bakal lebih ada tujuan gitu tertentu nggak Pak dari bisnis digital itu? Untuk mahasiswa tuh bakal diarahin kemana gitu? Sebelum ke sana mungkin kita tarik mundur ke belakang dulu ya mengenai sejarah bisnis digital di Indonesia dan juga mungkin di Palcomtech pada umumnya. Jadi bisnis digital sendiri di Indonesia itu merupakan program studi baru sebenarnya. Itu sedikit cerita mulai diasosiasi oleh Bapak Presiden Jokowi di tahun 2018, di mana pada saat itu Bapak Jokowi sedang melakukan pertemuan dengan salah satunya kalau nggak salah di Unpad gitu kan, dan beliau ya tadi melihat perubahan dari sektor bisnis terutama di mana kebutuhan digital ini sangat pesat, maka beliau menyampaikan untuk mendirikan sebuah program studi baru yang dinamakan dengan bisnis digital. Jadi kurang lebih pada tahun 2018 itu program studi bisnis digital pertama kalau tidak salah di Unpad itu didirikan. Nah, untuk di Palcomtech sendiri itu sejarahnya, jadi sebelum ke Institut Palcomtech ya, sekarang ini berubah Institut Teknologi Bisnis Palcomtech. Palcomtech itu terdiri dari dua institusi yang kita kenal, ada STMIK Palcomtech dan Politeknik Palcomtech yang sudah berdiri dari tahun 2006. Nah, di tahun 2022 kalau tidak salah STMIK Palcomtech dan Politeknik Palcomtech itu melebur menjadi menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech dengan tujuannya untuk upgrading gitu ya. Nah, dari situlah juga di tahun 2022 itu Palcomtech mendirikan program studi baru yang dinamakan dengan bisnis digital. Tujuannya seperti yang salah satu yang kita bahas di awal tadi, memang kebutuhan akan digitalisasi di sektor bisnis itu sangat pesat. Masyarakat ingin belajar lebih jauh mengenai apa itu bisnis digital, maka kita memprovide dengan program studi baru yang namanya bisnis digital ya. Nah, mungkin sedikit mengenal gitu ya. Terus kalau di bisnis digital Institut Palcomtech itu belajar apa? Itu mungkin pertanyaannya. Apakah kita belajar jadi penjual di TikTok Shop gitu ya? Ya itu mungkin salah satunya, tapi secara garis besar yang bisa saya sampaikan, bisnis digital Palcomtech itu punya beberapa target profil lulusan dan kemampuan. Ada 4, kita bagi 4. Yang pertama itu lulusan kita di bisnis digital itu akan menguasai yang namanya digital marketing, ya. Jadi kemampuan untuk mengelola marketing secara digital. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisnis digital itu akan mempunyai kemampuan membangun bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi makanya ya Malika mahasiswa Palcomtech sudah ngerasain gitu kan, terutama di bisnis digital bukan dipaksa ya, tapi kita dorong untuk membangun bisnis gitu kan, karena itu tujuannya. Tapi bisnis di sini juga memanfaatkan teknologi digital. Nah, yang ketiga itu di bisnis digital Institut Palcomtech, mahasiswa akan mempunyai kemampuan mengenai teknologi finansial atau fintech, financial technology. Dan yang keempat, ini yang juga tidak kalah itu berkembangnya, terutama di Indonesia, adalah mahasiswa atau lulusan dari bisnis digital akan mempunyai kemampuan untuk membangun startup digital. Nah, startup digital ini kan juga sebuah hal yang lagi benar-benar happening ya. Ya tadi gitu kan, kita juga sudah punya beberapa startup digital yang skalanya sudah besar, sudah unicorn dan lain sebagainya. Nah, di bisnis digital kita memprovide itu semua. Jadi bagi adik-adik misalnya mau pengen punya kemampuan seperti itu, ya maka bisnis digital adalah jawabannya. Jadi fun fact-nya, aku juga mahasiswa bisnis digital. Jadi kalau kalian merasa punya penasarannya di bidang situ, ya di situ kita kembangkan di bisnis digital. Iya. Nah, buat kalian yang mungkin bingung karir masa depannya mahasiswa bisnis digital itu ke arah mana, dari yang aku tangkap nih, kita bisa jadi digital marketing, kita juga bisa jadi financial technology, juga bisa bangun startup sendiri dan banyak lagi. Karena dari bisnis
digital kita nggak belajar cuma satu, tapi kita juga belajar banyak seperti desain. Kita juga belajar desain. Bahkan sampai ke content creator. Jadi kalau misalnya, karena ini ngomongin bisnis digital nih bisa banyak faktor gitu ya. Kalau misalnya kita tadi Malika bilang lulusannya jadi apa? Ada banyak sebenarnya yang bisa sesuai dengan kemampuannya tadi. Yang pertama jadi business owner. Ini kan sesuatu yang mungkin sebagian dari anak muda itu punya cita-cita itu menjadi seorang pebisnis. Nah, tapi di sini pebisnisnya sudah naik level, bukan hanya pebisnis konvensional, tapi sudah memanfaatkan teknologi digital gitu. Tapi mungkin juga ada yang berpikir, aku nggak mau jadi seorang pebisnis, aku pengen jadi seorang karyawan, tapi yang skalanya itu mungkin sudah skupnya sudah internasional dan nasional ya. Di sini kan kebutuhan akan itu sangat pesat. Tadi yang kita bahas yang namanya startup digital di Indonesia bahkan di dunia itu sudah sangat-sangat besar. Kita sebut aja beberapa nama seperti Gojek misalnya gitu ya, Grab dan lain sebagainya, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman pengen terlibat dalam pembangunan si startup tersebut, join bagiannya, atau bahkan misalnya ada beberapa perusahaan yang memang membutuhkan talenta-talenta di bagian tadi digital marketing, content creator, kemudian manajer produk dan lain sebagainya. Dan ini kadang juga ada timbul beberapa profesi-profesi baru yang timbul memang karena di era digital seperti ini, dan di bisnis digital ya kita memprovide itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ya seperti Malika rasakan gitu ya, nanti bisa diarahkan mau kemana, mau jadi business owner, oke, mau jadi ahli digital marketing, oke, mau jadi seorang product manager, oke, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak harus jadi CEO untuk punya startup digital. Benar. Kita juga bisa jadi bekerja di suatu startup digital. Karena yang dipelajari di bisnis digital skillnya nggak cuma satu, namun bisa mencakup lebih banyak lah ya. Seperti yang lagi happening ini nih, banyak kan ya freelancer gitu yang skill yang memanfaatkan teknologi seperti data entry atau digital marketer ya, itu udah nggak heran lagi karena emang udah di eranya gitu. Dan ini beberapa dari perusahaan itu sangat cari-carinya gitu. Jadi ya bisnis digital adalah jawabannya. Kalau kalian yang masih bingung, pengen punya skill yang memanfaatkan teknologi tapi kalian belum tahu arahnya kemana gitu. Dan di Palcontact kita juga ada UKM atau Digipreneur Club namanya. Jadi Digipreneur Club ini diketuai oleh Bapak Saya sebagai sebagai Kapolres juga sebagai pembina juga ya ikut sertakan dari dosen-dosen yang ada di bisnis digital. Jadi Digipreneur ini adalah singkatan dari Digital Entrepreneur yang juga mendorong ibaratnya kita sebagai mahasiswa nggak harus belajar serba teori, tapi kita juga punya pengalaman. Karena yang mahasiswa butuhkan ya pasti pengalaman buat di lapangan kerja nanti. Jadi Digipreneur ini Pak, gimana? Pengalaman apa yang diarahkan untuk mahasiswa miliki? Oke. Jadi ya seperti tadi Malika bilang ya, kita di Institut Teknologi dan Bisnis Palcontact kita punya program studi bisnis digital. Nah selain itu, misalnya teman-teman yang jadi mahasiswa Palcontact, selain belajar seperti biasa di kelas gitu ya, 8 semester mengikuti perkuliahan dengan normal pada umumnya, kita juga ada satu unit kegiatan mahasiswa atau kita punya klub yang dinamakan Digipreneur Club. Nah, kenapa Digipreneur Club ini dibentuk dan apa tujuannya? Jadi sebenarnya semangat membentuk Digipreneur Club ini adalah sebagai shortcut sebenarnya. Sebagai shortcut untuk mahasiswa itu bisa istilahnya itu meleverage kemampuannya itu dengan lebih cepat gitu ya. Jadi contoh gini. Kalau tadi kan kita di awal sebut ada beberapa profil lulusan, kemampuan yang akan didapat oleh mahasiswa kalau kuliahnya di bisnis digital. Tapi kan itu butuh waktu. Ada 8 semester yang mesti ditempuh. Masing-masing semester itu punya mata kuliah sendiri yang mungkin baru dapat didapatkan secara advance itu di level-level semester atas gitu. Nah, tetapi kan ada beberapa mahasiswa tuh yang
pengen lebih cepat, apalagi di era sekarang ini ya, Gen Z tuh pengen serba cepat, pengen serba instan gitu kan, aku pengen cepet-cepet punya bisnis, aku pengen cepet-cepet belajar mengenai digital marketing. Tapi di mata kuliah belum ada nih, karena nanti di semesternya semester 5, semester 6, semester 7 gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Maka kita bentuklah klub ini. Jadi kegiatan klub ini sendiri kita punya target ya berbasis output. Jadi kita punya output, kalau untuk semester ini paling tidak outputnya itu adalah bagaimana mahasiswa itu bisa meningkatkan kemampuannya dengan membantu UMKM. Nah, jadi kan di sini kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan. Kebetulan kita dipercaya sebagai kampus di Palembang sebagai nama kegiatannya adalah Palkomtek Kampus Digital UMKM. Jadi kita dipercaya untuk membantu UMKM membantu bisnis mereka dari sisi digital. Nah, salah satunya misalnya contoh untuk perubahan atau upgrading packaging, kemudian dari sisi publikasi mereka dan lain sebagainya. Nah, disinilah kesempatan untuk mahasiswa tadi pengen mencoba secara langsung dan belajar skill set yang secara langsung. Jadi di klub ini mereka langsung menemukan projectnya dan langsung dibina oleh dosen pembina, dan dengan studi kasus yang real, makanya mereka langsung mencoba dalam satu semester tersebut. Selain itu juga di klub ini sendiri ya mahasiswa di challenge untuk membuat bisnisnya secara langsung. Jadi tanpa harus nunggu sampai semester 8 selesai baru bikin bisnis, tidak. Bahkan dari mulai semester 1 seperti balikan, mulai dari semester 1 sudah di challenge untuk bikin bisnis. Memang pasti akan ada proses trial and error-nya di klub ini, tapi itulah fungsi dari klub ini. Jadi dia tidak akan terlalu dibatasi dengan kurikulum, tidak akan dibatasi dengan pertemuan. Pokoknya di dalam klub ini kita akan mencoba sesuatu ya, dan dipraktekkan secara langsung dan diuji cobakan, dan hasilnya akan bisa kelihatan. Jadi semangat untuk percepatan dari target mahasiswa untuk bisa punya bisnis sendiri, bisa punya portofolio, membantu UMKM, bahkan nanti mungkin next ke depannya ada prestasi-prestasi yang bisa dicapai dari klub ini. Jadi klub ini sekali lagi untuk memfasilitasi mahasiswa yang pengen cepet-cepet gitu ya, pengen mendapatkan shortcut untuk meraih hasil dari bisnis digital itu sendiri. Karena adanya rasa penasaran mereka ya. Dan juga emang aku juga salah satu mahasiswa yang ikut Digipreneur, dan aku udah ngerasa banget efeknya, karena dari sini aku yang awalnya nggak terlalu punya semangat untuk itu, tapi ada dorongan, dan dorongan itu yang membentuk keinginan lagi gitu, untuk mencoba pengalaman-pengalaman, biar nantinya nggak kaget lah ibaratnya. Kemudian juga di klub ini mau ditambahin, kita juga memfasilitasi mahasiswa. Jadi dengan pertama kita mendanai kegiatan ini full dengan nanti beberapa kegiatan-kegiatannya yang akan menunjang ya. Contoh misalnya di klub ini kita akan mengundang expert di bidangnya gitu kan. Jadi itu di-provide oleh Palkomtek gitu kan. Kemudian juga kita memfasilitasi untuk mahasiswa itu secara langsung terjun ke lapangan. Kalau di semester sebelumnya kita ada project food festival misalnya kayak gitu kan. Nah, itu juga di klub ini kita akan fasilitasi gitu kan. Kemudian juga mahasiswa yang pengen membuat project, kemudian pengen ditampilin, nanti kita bikinin semacam pameran dan lain sebagainya. Jadi ini ya wadah untuk mahasiswa Palkomtek terutama yang ngerasa tadi pengen cepet-cepet gitu ya, ya udah silakan dan kita fasilitasi gitu. Dan ya ini juga karena juga gabungan dari bukan hanya dari program studi bisnis digital, tapi gabungan juga dari program studi yang lain yang juga terlibat. Ini juga menjadi suatu sarana untuk mahasiswa itu berkolaborasi. Karena ingat di zaman sekarang ini adalah eranya kolaborasi. Nggak bisa tuh kalau misalnya bikin bisnis sendirian gitu kan. Iya, apalagi kalau di era digitalisasi pasti punya perannya masing-masing. Atau contohnya misalnya kalau dalam membuat startup itu ada 3 bagian yang punya sendiri, ada hacker, hustler, hipster. Nah, di klub inilah juga tempat untuk memfasilitasi tersebut. Nanti akan ketemu antara program studi sistem informasi, informatika, dan bisnis digital. Lebih seperti itu.
Jadi kalau yang aku lihat ini Polkomtek ini selain mendorong untuk belajar, dia juga memfasilitasi dan memberi wadah loh gitu. Jadi kapan lagi kan untuk belajar namun juga punya pengalaman. Ya, jadi daftar Polkomtek gitu ya. Langsung aja. Oke. Nah, kayak expert mentoring yang terakhir yang baru-baru ini ada Miss N ya dari PAM. Itu eventnya gimana tuh Pak? Oke. Jadi kita cerita sedikit mungkin bagi teman-teman yang belum tahu. Jadi Polkomtek ini dalam prosesnya itu kan sedang bertumbuh gitu ya. Kita lagi bertumbuh, terutama saat kita merubah bentuk menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Polkomtek. Nah, proses bertumbuhnya kita ini membentuk suatu konsep baru yang dinamakan dengan Smart Campus, di mana di situ ada 7 komponen, ada multi skill, ada hybrid class dan lain sebagainya, yang nanti detailnya kalau teman-teman penasaran pengen tahu bisa buka aja di polkomtek.ac.id. Ya, langsung aja ke website Polkomtek. Nah, di situ salah satu cara kita untuk bertumbuh adalah kita butuh suatu konsep media bentuk pembelajaran yang terbaik dan mengikuti era perkembangan zaman gitu kan. Nah, maka dari itu kita bekerja sama dengan PAM Netherlands. PAM Netherlands ini semacam asosiasi nirlaba yang membantu industri dan juga pendidikan di seluruh dunia, dan kita kerjasama itu sudah mulai dari awal tahun 2023 ya. Jadi nah, salah satu mentornya adalah ada satu profesor doktor dari Netherlands, namanya adalah Anuska Timmerman, atau teman-teman ya menyebutnya atau manggilnya Miss N gitu ya. Jadi dengan Miss N ini pertama kita mulai di mentoring itu di awal tahun 2023 di bulan Januari. Jadi ceritanya kebetulan Miss N ini juga adalah seorang dosen profesor di university di Netherlands, di Business International University di Netherlands, dan beliau juga sedang membuat paper penelitian mengenai metode pembelajaran yang paling efektif untuk saat ini gitu ya. Berbekal itu kita dimentorin kurang lebih sekitar 10 hari. Beliau datang langsung dari Belanda ke Palembang ya, dengan mentoring langsung ke dosen bisnis digital pada saat itu. Di awal Januari, hasil dari mentoring itu, maka kita membentuk suatu konsep metode pembelajaran yang disebut dengan active learning. Nah, jadi active learning itu adalah bagian dari 7 komponen dari Smart Campus tadi. Nah, ya sedikit gambaran active learning itu apa? Ya poinnya adalah, mungkin kalau teman-teman selama ini kalau belajar gitu ya, atau waktu di SMA atau di SMP atau bahkan sekarang yang sudah berkuliah, di era-eranya dulu mungkin pernah ngerasain belajar itu dosen atau gurunya itu cuma cerita aja gitu ya. Cuma cerita, terus mahasiswa atau siswa dengerin sambil ngantuk-ngantuk gitu, sambil ileran gitu ya kan. Dan ujung-ujungnya apa? Tidak efektif pembelajarannya. Dan mungkin dari sisi hasil pembelajarannya atau bahkan sampai ke kemampuan yang diharapkan itu tidak tercapai. Nah, makanya active learning ini adalah merubah skema itu, di mana proses pembelajaran itu lebih mengedepankan keaktifan dari si mahasiswa. Dosen di sini berposisi sebagai kefasilitatornya, sebagai mentornya. Makanya kalau teman-teman yang mungkin lihat dari media sosial di Polkomtek, kok mahasiswa Polkomtek tuh kalau belajar kayak main gitu ya. Ada yang main game, ada yang main board game, ada yang pakai media-media yang lain gitu ya. Nah, itu adalah bentuk pembelajaran yang disebut dengan active learning. Nah, setelah active learning jalan selama kurang lebih 1 semester, kita evaluasi nih efektivitasnya seperti apa. Ternyata efektivitasnya itu lumayan baik, tapi baru di level istilahnya itu di level si aktivitas mahasiswanya, di peran mahasiswanya itu dalam pembelajarannya itu memang aktif. Tapi untuk next levelnya, di level kualitas pembelajaran dan hasil pembelajarannya itu masih belum teruji. Ya, masih hanya sebatas mahasiswanya aktif, tapi bagaimana kualitasnya, bagaimana hasil pembelajarannya. Maka kita undang lagi Miss N di bulan Desember 2023 kemarin, ya kan? Dengan tujuan ya untuk upscaling nih. Sekarang ini udah aktif nih mahasiswanya, tapi kan belum teruji kemampuan belajar mereka ini. Maka
Miss N membawa suatu bentuk pembelajaran yang beliau sebut dengan istilah challenge based learning, ya kan? Secara garis besar kalau kita bahas challenge based learning nanti jadi 3 SKS 4 SKS sendiri nih ya. Tapi secara sederhana challenge based learning itu dibagi ada 3 tingkatan untuk engagement, kemudian juga untuk explore dan juga untuk act ya. Nah, secara kegiatannya itu salah satu bentuknya adalah dengan metode yang namanya design thinking. Jadi selama bulan Desember kemarin itu ada sebuah project gitu ya, yang kebetulan juga melibatkan mahasiswa. Malika juga salah satunya. Jadi Malika nih serba bisa ya teman-teman ya, ikut semua dia pokoknya. Jadi di situ mahasiswa, ada 25 mahasiswa di challenge jadi 5 kelompok untuk memvalidasi sebuah produk ya, Malika ya kurang lebih, dan itu melalui proses challenge based learning, mulai dari proses tadi engage tadi mencari tahu, teman-teman mahasiswa diminta untuk mengeksplor, cari data dan lain sebagainya sampai membuat prototype dengan metode design thinking tadi, dan itu hasilnya luar biasa ya, karena kebetulan studi kasus yang kita yang kita lakukan ini adalah benar-benar produk yang sedang kerjasama dengan kita, yaitu produk dari PT Duta Maju Sejahtera. Itu adalah sebuah produk dari Makassar. Produknya berbentuk minyak aromaterapi. Nah, dari pihak PT Duta Maju ini sebenarnya minta tolong ke PAM untuk di-upgrading lagi dari sisi produknya. Nah, disitulah peran mahasiswa kita dengan metode challenge based learning yang di-mentoring langsung oleh Miss N, maka hasilnya luar biasa, ya kan? Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di artikel di Palkomtek ACID itu hasil dari mentoring Miss N selama kurang lebih 1 minggu ya, Malika ya, dan menghasilkan 5 jenis packaging baru, dan itu pun sudah diapresiasi langsung oleh owner di PT Duta Maju Sejahtera. Dan ini bisik-bisiknya katanya kayaknya desainnya mau dipakai. Iya, sama PT Duta Maju Bati nanti hak lisensinya ada di mahasiswa. Wah, tuh jadi mahasiswa udah punya portofolio nih. Mahasiswa. Iya, di level Malika nih baru semester 1 tapi sudah punya portofolio, sudah bisa bikin nih packaging kemasan untuk PT Duta Maju Sejahtera. Nah, jadi poinnya dari hasil kegiatan tadi, maka ini kita belum kita publis secara umum, tapi poinnya adalah kita sudah punya bentuk pembelajaran baru lagi nih, ya. Ini adalah bentuk pembelajaran yang upgrading dari active learning tadi, dengan harapan dengan konsep challenge based learning tadi, dengan menerapkan design thinking, nanti mahasiswa akan lebih tertantang lagi, dan mahasiswa akan lebih aktif lagi, dan mahasiswa akan punya kemampuan ya yang hasil outputnya kelihatan, ya kan? Kayak kemarin cuma bermodal 1 minggu saja, tapi sudah kelihatan hasilnya. Nah, bagaimana kalau itu 1 minggu sudah bisa kelihatan hasilnya? Bagaimana kalau 8 semester? Itu pasti luar biasa sekali. Mahasiswa Palkomtek akan menghasilkan karya-karya yang pasti akan ya digunakan di industri atau bahkan untuk bisnisnya sendiri. Itu yang kita harapkan. Terpakai lah ya. Iya. Walaupun 1 minggu itu kolaborasi tim ya, itu tapi tetap aja 1 minggu teman-teman, dan rasanya cepet banget buat jadi suatu produk gitu kan. Terus juga produknya itu ada yang bisa membagi segmen untuk pasar, jadi benar-benar seru banget event kemarin itu. Dan dari sini maaf sebelumnya, Malika penasaran nih sama pendapat Bapak tentang ada kasus yang akhir kemarin sempat panas itu antara Tanah Abang dan TikTok Shop. Wow. Nah, itu kan sempat panas banget ya sampai TikTok Shopnya di close, tapi akhirnya tetap balik lagi. Nah, itu jadi Malika penasaran, maksudnya e-commerce itu jadi sebenarnya membantu atau malah menyulitkan, Pak? Menurut Bapak gimana? Sebenarnya ya seperti yang kita bahas bahkan di awal tadi kan, penetrasi digitalisasi ya
itu suatu keniscayaan dalam artian kan kita semakin lama semakin teknologi berkembang gitu ya, maka habitnya juga akan berubah. Oke, kita nggak usah ngomongin masalah bisnis dulu aja misalnya gitu kan. Ada habit-habit yang dulu dilakukan tapi sekarang berubah karena faktor perkembangan zaman. Contoh aja misalnya, bagaimana kalau dulu hiburan kita itu kan hanya di televisi konvensional gitu ya, hanya mengharapkan jam sekian nonton apa, jam sekian nonton apa, jam sekian sudah ada jadwalnya gitu ya, sudah ada jadwalnya. Bahkan kalau misalnya kelewatan, nah kita nggak bisa ngulang lagi gitu kan, karena memang sudah. Tapi penetrasi internet yang semakin pesat sehingga muncullah teknologi seperti OTT di mana orang bebas nonton kapanpun, dimanapun, bahkan ya bisa diulangi, dan itu terjadi sehingga ya teknologi konvensional si televisi pun akan harus beradaptasi tersebut dengan hal tersebut ya. Makanya mungkin teman-teman lihat tuh kok TV tiba-tiba masuk ke YouTube sekarang ini, ya karena itu suatu keniscayaan, ya kan. Kalau mereka tidak melakukan itu, ya bisa jadi TV-nya tidak akan ditonton lagi sama orang, karena orang nggak nonton TV nasional tapi orang nonton YouTube sekarang. Bahkan sekarang habitnya berubah. Nah, hal yang sama juga terjadi di bisnis. Yang tadi kita bilang di awal, dulu mungkin kalau mau belanja ya harus ke pasar, harus ke mall, harus ketemu sama penjualnya, ya kan, harus lihat barangnya secara langsung. Tapi sekarang dengan penetrasi internet yang semakin kencang, apalagi yang disrupsi terjadi pada saat pandemi kemarin, di mana pada saat itu orang tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ketemu secara langsung, dan harus berkomunikasi lewat internet, kemudian transaksi terjadi di internet, maka hal tersebut menjadi habit dan menjadi suatu kebiasaan yang baru. Jadi kan kayak Malika tadi bilang kan, Malika justru kayaknya lebih sering belanja lewat online ketimbang datang ke pasar langsung atau ke mall langsung. Nah, dari sisi pebisnisnya bagaimana ya? Mau tidak mau harus ikuti perkembangan zaman, karena itu suatu keniscayaan. Nah, itu yang membedakan mungkin bisnis yang masih settle dengan bisnis yang sudah tidak lagi jalan ya, karena apakah mereka dengan ikhlas dan mau untuk mengikuti perkembangan tadi. Hal itu sudah banyak terjadi ya. Kalau kita bergeser sedikit, misalnya kita ngomongin satu brand handphone misalnya gitu kan, ada brand handphone yang ngerasa teknologi kami sudah oke, kemampuan bisnis kami sudah oke, kami nggak usah ikutan dengan tren yang seada. Apa yang terjadi? Mereka collapse gitu kan. Nah, sama halnya juga dengan pebisnis yang tadinya masih konvensional, yang masih mengharapkan pembeli datang ke mall, pembeli datang ke ke pasar. Kayaknya ya mindsetnya harus berubah. Kalau tidak, mereka akan terdestruksi dan ya tergerus perkembangan zaman, dan tidak bisa juga menyalahkan satu pihak dengan pihak yang lainnya gitu. Karena itu sesuatu yang pasti akan terjadi gitu. Karena banyak pelanggan yang mengharapkan keefisienan kan ya. Iya, salah satunya itu. Lebih mudah ini ya. Jadi kalau kita nggak ikuti perkembangan teknologi ya jatuhnya kita tertinggal. Apalagi kalau target marketnya Gen Z seperti Malika. Malika kan sudah tahunya ya kalau belanja online gitu kan. Kalau belanja itu ya cashless gitu kan. Ya kalau misalnya tidak memfasilitasi Gen Z ini ya pasti juga tidak akan dapat target marketnya. Kita ngomongin bisnisnya seperti itu ya. Nah, sekarang tukang bakso aja udah pakai QRIS. Nah, gitu. Ya. Jadi ibaratnya semuanya sekarang udah ya, kita kan di era digitalisasi ya, jadi harus udah mulai memanfaatkan teknologi. Kalau nggak mau ya tertinggal. Yeah. Nah, untuk TikTok Shop yang balik lagi nih, gimana tuh pendapat Bapak? Ini agak gimana ya? Ya, kalau ini sebenarnya kalau spesialnya ke satu platform TikTok ini ya sebenarnya sih ada pro kontranya, ada plus minusnya gitu ya. Kita mau ngomongin dari sisi apanya nih? Dari yang tadinya di ban terus balik lagi gitu ya. Atau dari sisi, atau kita ngomongin dari sisi ini dulu aja. TikTok itu kan apa ya? Setelah itu ini aku pakai istilah disrupsi ya. Jadi misalnya merubah hal. Kan kita ini punya fase
fase awal internet itu kan masuk era yang namanya e-commerce. E-commerce itu kan ya apa namanya kayak toko online antara pembeli sama penjual itu tidak berinteraksi, tapi langsung melalui si aplikasi e-commerce tadi. Nah, tiba-tiba si TikTok nih yang tadinya adalah aplikasi media sosial video gitu kan, mereka beralih fungsi ya, walaupun tetap media sosial tetap jalan gitu ya, merubah satu bentuk apa namanya bisnis yang dinamakan dengan social planner ya, atau social media marketing, bukan social media marketing tapi sosial media planner tadi. Dia langsung memanfaatkan si sosial medianya, jadi orang bisa live langsung TikTok gitu ya, langsung ngeklik gitu. Nah, ini kan adalah bentuk baru sebenarnya, bentuk baru di mana yang tadinya di e-commerce kan lebih ke sangat pasif ya, jadi maksudnya penjual sama pembeli paling komunikasinya cuma lewat chat gitu kan. Dan juga tidak ada semacam interaksi lebih jauh lagi. Nah, si TikTok ini datang dengan social commerce-nya itu di mana ya kayak kita tuh belanja secara langsung di toko, di pasar gitu ya, tapi medianya adalah media digital, media sosial media gitu kan. Nah, ini ya pasti ada penolakan, ada penerimaan juga gitu kan. Makanya kemarin dari sisi regulasi, tapi gini sebenarnya sih, aku percaya ada istilah biasanya teknologi mendahului regulasi. Oke, teknologi mendahului regulasi itu bukan hanya kali ini aja ya. Itu yang pertama terjadi pada saat eranya Gojek, ya kan? Masih ingat yang ribut-ribut tukang ojek pangkalan pada saat apa namanya Gojek muncul gitu kan, karena dianggap ngeganggu pasar mereka gitu kan. Nah, kenapa terjadi? Karena teknologinya udah jalan duluan, tapi regulasi pemerintah dalam hal ini itu belum ada. Nah, makanya setelah diregulasi, setelah dikasih batasan-batasannya, hal dos and don't-nya gitu kan, maka ya sekarang ya fine-fine aja. Nah, itu yang terjadi juga dengan social commerce ini. Teknologinya udah ada duluan, tapi regulasinya belum jelas. Seberapa regulasinya ini, nah tadi juga masih abu-abu gitu. Karena kalau kita ngomongin si TikTok Shop ini sendiri, di beberapa negara itu di-ban. Di beberapa negara kayak di Amerika itu tidak dilarang TikTok itu untuk nah karena ya mungkin mereka punya regulasi sendiri. Nah di Indonesia tadi aku nggak bisa ngomong secara jauh ya, karena ini masih mungkin masih akan ada perdebatan lagi, karena kalau nggak salah si TikTok gabung dengan Tokopedia pun masih dalam fase uji coba kan, masih ada fase uji coba di sini. Dilihat dulu bagaimana efektivitasnya. Kalau seandainya tidak efektif dan merugikan banyak pihak, mungkin saja akan diputus hubungan dan lain sebagainya. Tapi ya tadi aku nggak bisa ngomong secara langsung karena ini masih ya abu-abu, dan juga tadi kita ngomongin masalah teknologi yang datang duluan sebelum regulasinya. Sebelum regulasinya jelas, nah ini kita nggak bisa ngomongin. Makanya kita ya ini sudah ngomongin politik ya, tapi kita nggak usah kesadaran ke sana ya. Tapi poinnya pasti yang namanya terutama di Indonesia gitu ya, kadang teknologi mendahului regulasi itu sih. Nah tugas mahasiswa di sini ya mungkin bisa mengikuti perkembangannya sambil nanti lihat apa yang akan dilakukan. Siapa tahu kan nanti mungkin teman-teman yang pengen berkecimpung di dunia social commerce juga bisa lihat nih nanti regulasinya seperti apa gitu kan. Jadi bisa lihat-lihat dulu aja gitu sebelum terjun langsung ke dalam gitu. Ini dari tugas mahasiswa. Ya. Walaupun nggak semester 1 juga udah boleh banget ya berkecimpung ke daerah sini. Nah, jadi itu dia tadi pendapat Bapak. Terima kasih banyak banget. Sama-sama. Udah Ya. Terima kasih banyak banget udah menyempatkan untuk jadi bintang tamu di podcast kami. Udah nih, selesai. Iya, sama-sama Malika. Nanti
mungkin kalau mau lanjut bisa join aja ke Palkomtek di program studi bisnis digital. Siapa tahu nanti ketemu sama saya dan dosen-dosen bisnis digital, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Mau ngomongin masalah tadi social commerce, mau masalah bisnis digital secara umum dan sebagainya, kita akan bahas di kelas gitu ya. Tapi pasti dengan cara yang fun pastinya. Jadi sekali lagi makasih banyak banget ya Bapak. Sama-sama. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa jadi info yang bermanfaat nih bagi teman-teman yang nonton di rumah. Nah, buat kalian yang pengen jadi mahasiswa bisnis digital, langsung aja datang ke Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 5 di depan Rumah Sakit Hermina Palembang. Atau lebih mudahnya lagi, kalian bisa langsung cek ke website Palkomtek di palkomtek.ac.id. Nah, itu dia tadi. Terima kasih banyak banget yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like video ini, komen untuk opini kalian tentang video ini, dan subscribe ke Palkomtek TV. I'll see you guys on the next video.